Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Kali ini kita akan membahas soal UTBK Matematika Saintek tahun 2017. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk mensubscribe channel kami, Bimbingan Belajar Ar-Rayhan, agar kami dapat terus konsisten untuk membagikan berbagai macam pengetahuan tentang matematika dan dunia sains lainnya. Baik, kita mulai pada soal pertama. Diketahui, jika 2 per X tambah Y dikurang 1 per X kurang Y sama dengan 3 per 4, dan 1 per X plus Y tambah 2 per X kurang Y sama dengan 1, maka nilai X tambah Y adalah. Perlu teman-teman ketahui, dalam mengerjakan soal UTBK, kita hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Maka dari itu, kita perlu mensimplifikasi setiap persamaan agar menjadi persamaan-persamaan yang mudah, sehingga kita memperoleh hasil yang efisien dan optimal. Oke, yang pertama, kita memisalkan variabel 1 per X plus Y sama dengan P dan 1 per X kurang Y sama dengan Q. Oke. Nah, sehingga diperoleh 2P kurang Q sama dengan 3 per 4 dan P plus 2Q sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah nilai X plus Y, maka saya akan menghilangkan variabel Q supaya bisa langsung mendapatkan variabel P, yang mana variabel P memuat nilai X plus Y. Sehingga persamaan ini saya kalikan 2, dan persamaan bawah saya kalikan dengan 1. Sehingga diperoleh 2P kurang Q kali 2 adalah 4P dikurang 2Q sama dengan 3 per 2. Oke, dan P plus 2Q sama dengan 1. Sehingga jika persamaan ini dijumlahkan, diperoleh 5P sama dengan 5 per 2. Atau P sama dengan 1 per 2. Sekarang kita telah memperoleh nilai P sama dengan 1 per 2. Akibatnya, 1 per 2 sama dengan 1 per X plus Y, atau kita peroleh kesimpulan X tambah Y sama dengan 2. Simpel kan teman-teman? Jadinya jawabannya adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Seorang pelajar berencana untuk menabung di koperasi yang keuntungannya dihitung setiap semester. Apabila jumlah tabungan menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun, maka besar tingkat suku bunga per tahun adalah. Nah, teman-teman, perlu kita pahami bahwa yang diasumsikan dalam hal ini adalah bunga majemuk. Nah, misalkan teman-teman memiliki modal sebesar M0. Misalkan teman-teman posisinya adalah pelajar ini. Apabila diberi bunga, M0 adalah modal awal. Apabila diberi bunga per semester, bunga per semester. Nah, sehingga persamaannya, sehingga untuk setiap semester bunga yang uang yang teman-teman miliki adalah M0 ditambah modal awal ditambah bunga dikali modal awal, sehingga M0 kali 1 plus B. Nah, dengan langkah yang sama, karena ini membentuk barisan geometri, M0 kali 1 tambah B, dengan mengganti saja pangkat, dengan mengganti saja nilai M0 sebagai status modal sebelumnya, maka diperoleh persamaan untuk MT adalah M0 kali 1 tambah B pangkat T. Dalam kasus ini, T adalah acuan semester. Berarti T itu adalah semester. Oke, teman-teman, kita kembali ke soal ini.
Apabila jumlah tabungan menjadi 2 kali lipat dalam 5 tahun, kita tahu bahwa 5 tahun adalah 10 semester. Maka, pada semester ke-10, jumlah uang yang dimiliki pelajar ini adalah M0 kali 1 tambah B pangkat 10. Di lain sisi, teman-teman, diketahui juga jumlah tabungan menjadi 2 kali lipat. Berarti M10 juga bernilai 2M0. Nah, sehingga 2M0 sama juga dengan M0 kali 1 tambah B pangkat 10. Sehingga dicoret, sehingga diperoleh 2 sama dengan 1 tambah B pangkat 10. Akibatnya, akar 2 pangkat 10 sama dengan 1 plus B. Atau B sama dengan akar 2 pangkat 10 kurang 1. Nah, sampai sini kita memperoleh bahwa tingkat besar suku bunga per semester adalah akar 2 pangkat 10 kurang 1 per semester. Nah, karena yang ditanyakan pada soal adalah tingkat suku bunga per tahun, maka 1 tahun 2 semester. Berarti tingkat bunga untuk 1 tahun adalah 2 kali B atau 2 kali akar 2 pangkat 10 kurang 1. Gitu teman-teman. Mudah kan? Jadi jawaban dari soal ini adalah A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal ini adalah salah satu soal yang cukup sulit bagi peserta-peserta yang mengikuti UTBK. Nah, untuk pembahasan dari soal ini adalah kita ketahui bahwa hasil penjumlahan semua bilangan bulat A yang lebih besar dari minus 10 dan memenuhi A dikurang A kurang 2 per A lebih dari 2. Pertama-tama, kita membuat garis bilangan dulu. Buat garis bilangan. Nah, dengan meninjau bilangan di antara minus 10, kemudian ada variabel 2, 0, 2, dan yang lebih besar dari 2. Sehingga kita mempunyai 3 kasus. Kasus 1, kasus 2, kasus 3. Nah, untuk kasus 1, karena kasus 1 adalah bilangan-bilangan negatif, sehingga diperoleh bahwa untuk setiap persamaan ini, kita bisa misalkan A sama dengan minus P, dengan P adalah bilangan lebih dari 0. Nah, jika A sama dengan minus P, berarti nilai dari A kurang 2 sama dengan minus P kurang 2 sama dengan nilai mutlak dari min P plus 2. Karena nilai mutlak adalah nilai positif, maka A kurang 2, nilai mutlak dari A kurang 2 sama dengan P plus 2. Dan ini pastinya lebih dari 0, karena P lebih dari 0. Untuk kasus 2, untuk 0, 2, nah kemungkinan nilai dari A kurang 2 yaitu untuk kalau misalnya A-nya sama dengan 1. Oh iya teman-teman, kita tidak akan memakai nilai A sama dengan 0 dan A sama dengan 10. Karena A sama dengan 10, seperti yang diketahui di soal, kita harus menggunakan nilai lebih besar dari min 10. Berarti kita nggak pakai. Kemudian untuk A sama dengan 0, kita juga nggak pakai. Karena jika suatu bilangan dibagi 0, maka pembagian itu tidak terdefinisi. Oke, jadi untuk A sama dengan 1, nilai mutlak dari A kurang 2 adalah 1, atau nilai mutlak dari min 1, dan untuk A sama dengan 2, nilai mutlaknya adalah 0, atau 2 kurang 2. Untuk kasus 3 bagaimana? A kurang 2, kita misalkan A sama dengan P. Kenapa?
Karena asumsi awal tadi P lebih dari 0 sama dengan ini. Jadi A sama dengan P. Untuk memudahkan saja, sehingga A kurang 2 adalah P kurang 2. Dan ini pasti bernilai sama dengan P kurang 2. Karena P bilangan yang lebih besar dari 2. Nah, selanjutnya, persamaan A kurang 2 per A lebih dari 2. Ini bisa disederhanakan menjadi 1 dikurang A kurang 2 per A lebih dari 2. Atau 1 negatif A kurang 2 per A. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Untuk kasus 1, apakah memungkinkan nilai ini? Nilai A kurang 2 adalah senilai dengan P plus 2. Sedangkan nilai A sama dengan minus P. Nah, dalam kasus ini berarti untuk kasus 1, nilai ini sama dengan minus A kurang 2 per A sama dengan P plus 2 per min P. Oke, P plus 2 per min P. Dan ini juga ada minus, maaf. Minus A kurang 2 nilainya P plus 2. Dan untuk A nilainya minus P. Jadi minus per minus hasilnya positif. Akibatnya apa? P plus 2 per P. Apakah dia lebih... Nah, di sini di dalam persamaan, taruhlah sebut saja persamaan bintang 1, maka dalam persamaan bintang 1 P tambah 2 per P harus lebih dari 1. Dan kita tahu teman-teman bahwa P tambah 2 harusnya lebih besar dari P, sehingga persamaan ini benar. Akibatnya untuk semua bilangan bulat dari 0, dari antara minus 10 dan 0 memenuhi solusi ini. Jadi apa semua teman-teman bilangannya, yaitu A sama dengan minus 9 sampai dengan minus 1, yang jumlahnya yaitu 45. Nah, bagaimana untuk kasus 2 dan kasus 3? Untuk kasus 2, kita dapat nguli, yaitu dengan mencoba-coba. Yang pertama, jika kita memasukkan A sama dengan 1, maka nilai dari soal ini adalah jika A sama dengan 1 dan jika A sama dengan 1, kita peroleh nilainya 1 dikurang 1 per 1, jadinya 1. Sementara jika A sama dengan 2, diperoleh nilainya 2 dikurang 0 per 2, jadinya 1, gitu. Mohon maaf, ini tadi jika A sama dengan 1, nilainya 0. Nah, jadi ini tidak memenuhi teman-teman, sementara yang diminta adalah lebih dari 2. Sekarang kita kembali ke kasus 3. Nah, untuk kasus 3 bagaimana? Kita tahu bahwa P kurang 2 lebih dari 0 dan A kurang 2 sama dengan P kurang 2. Nah, di sini dalam hal ini yaitu kasus 3 untuk A dikurang A kurang 2, berarti dari persamaan bintang 1 diperoleh minus P kurang 2 per A sama dengan P. Apakah dia lebih dari 1? Nah, karena P kurang 2 lebih dari 0 dan P juga lebih dari 0, akibatnya harusnya minus P kurang 2 per P ini adalah bilangan yang kurang dari 0. Nah, sehingga kontradiksi dengan persamaan ini. Kontradiksi. Sehingga satu-satunya solusi yang memenuhi adalah hanya pada kasus 1. Sehingga jawabannya adalah 45. Nah, kita lanjut ke soal terakhir. Diketahui A dan B adalah vektor-vektor pada bidang datar sehingga A tegak lurus A plus B. Jika nilai vektor A banding nilai vektor B atau besar sama dengan 1 banding 2, maka besar sudut antara A dan B adalah... Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan pemahaman fisika yang simpel untuk memudahkan perhitungannya. Kita tahu bahwa bila kita memiliki vektor sebagai berikut, misalkan ini vektor P, dan vektor Q dimulai dari arah ujung panah,
Maka untuk jumlah vektor adalah dari awal titik mulai vektor P sampai titik akhir vektor Q. Itu adalah resultan dari vektor. Nah, untuk kasus ini kita harus pintar-pintar membuat ilustrasi. Yang pertama, jika A tegak lurus dari A plus B, nah, kita gambarkan dulu vektor A. Dan vektor A plus B adalah resultan, maka dimulai dari pangkal dari vektor A. Kita buat dia tegak lurus atau sudutnya 90 derajat. Maaf, gambar saya kurang lurus. Oke, anggap saja seperti ini. A plus B. Dan berarti untuk vektor B-nya seperti ini. Nah, sehingga kita ulang saja, mohon maaf. Jadi untuk biar gambarnya bagus, jadi untuk A seperti ini, dan B dan vektor resultan adalah seperti ini. Nah, sehingga untuk vektor B melalui dari titik ujung vektor A ke vektor B. Nah, ini harusnya garis yang lurus. Jadi vektor B seperti ini. Sehingga karena ini adalah segitiga siku-siku dan pertanyaannya adalah besar sudut antara A dan B, sebut saja theta, maka menurut persamaan yaitu cos theta sama dengan dekat per hipotenusa atau A per B. Besar A dibagi besar B. Nah, besar vektor A banding vektor B adalah 1 per 2. Sehingga nilai theta yaitu arcus dari 1/2. Sama dengan 60 derajat. Jadi jawabannya adalah C. Oke teman-teman, demikian pembahasan dari kami tentang soal UTBK tahun 2017 nomor 1 sampai 4. Jangan lupa subscribe channel kami dan jangan lupa juga untuk like dan share agar banyak orang-orang yang merasakan manfaat dari pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih.